tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya padamu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengalami kemenangan, kesembuhan, bahkan kelepasan Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di setiap musim. Kami yakin ya Tuhan terus menopang, memelihara kami. Kalau sebentar Bapa, kami akan lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat dan tetap semangat di dalam Engkau apapun kondisi keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam kuasa-Mu, satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita beri sorak kemenangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang terbesar, Allah kita Allah yang ajaib. Kita akan lebih lagi pagi ini untuk memuliakan nama Tuhan, karena Engkau terbesar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji,
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji akan nama Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap jaga hati kita. Kita akan terus memandang kemuliaan Tuhan. Karena Dialah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Engkau mulia bagi kami Tuhan. Haleluya.
Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Biarkan ini menjadi ungkapan iman kami Tuhan, bahwa kami tetap percaya sebab Engkau setia melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya bahwa siang hari ini pun ada anugerah Tuhan di dalam hidup kami untuk kami memahami dan menerima anugerah-Mu. Sebentar kami dengar firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi menjelang siang dan shalom semuanya. Bilang sebelah kita tetap semangat, jangan pernah semangit. Haleluya, puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kesempatan saya dan istri ada di tempat ini. Saya Pendeta Denny Yoga dari Magelang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya di tahun yang baru ini anugerah Tuhan dilimpahkan semakin dahsyat dalam hidup kita. Bulan Agustus kami berdua juga hadir dalam seminar dan KKR Totality Worship. Ya, sekarang kita akan melihat Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama Yohanes 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayatnya pendek tapi maknanya begitu dahsyat. Saya akan bagi ayat yang pendek ini menjadi 4 bagian. Alkitab itu dahsyat. Dia selalu berbicara hal-hal yang ajaib dan baru dalam hidup kita. 4 bagian, yang pertama judulnya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana 2023 ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, perhatikan kata kepenuhannya. Karena dari kepenuhannya. Bapak Ibu Saudaraku, semua berawal dari kepenuhan Tuhan. Semua bersumber dari kepenuhan Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhanku, Tuhan yang penuh. 1, 2, 3. Dahsyat. Karena ada begitu banyak orang yang
tidak menyadari atau mulai kurang menyadari bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang penuh. Bapak Ibu, kita ada di tahun 2023 karena dari kepenuhannya. Penuh itu apa sih? Penuh itu tidak kurang. Artinya tidak kurang, semuanya tersedia. Penuh itu artinya bukan setengah penuh. Penuh itu bukan artinya hampir penuh. Penuh itu artinya maksimal. Penuh itu artinya limpah. Penuh itu artinya dahsyat, saudaraku. Penuh artinya penuh. Haleluya. Coba yakinkan kanan kirimu, katakan engkau punya Tuhan yang penuh. Supaya anak kita, sebelah kita, tetangga kita percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang penuh. Pak Pendeta, bukankah di Alkitab digambarkan Tuhan itu sebagai yang lanjut usianya? Daniel lihat penglihatan tentang Tuhan dan Tuhan digambarkan sebagai yang lanjut usianya. Yohanes dapat penglihatan tentang Tuhan dan dia melihat Tuhan itu sebagai yang putih rambutnya. Apakah berarti Tuhan kita sudah tua? Apakah berarti Tuhan kita sudah berkurang kekuatannya? Apakah berarti Tuhan kita itu sudah loyo? Apakah berarti Tuhan kita sudah nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia? Tidak demikian. Itu penggambaran bahasa Daniel yang terbatas. Itu penggambaran bahasa Yohanes yang terbatas ketika melihat Tuhan dalam kemahakuasaannya, dalam kemahabijaksanaannya. Dia menggambarkan sebagai orang yang lanjut usia dan putih rambutnya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Dia tetap penuh. Dia Tuhan yang dulu penuh, Tuhan yang sekarang penuh, Tuhan yang di masa depan kita juga Tuhan yang penuh. Nah, perhatikan kenapa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh di ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lihat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi di tahun 2023, Bapak Ibu yang suka browsing, yang ngerti bisa googling, Bapak Ibu ketik saja 2023 gelap. Maka akan begitu banyak muncul prediksi, akan banyak muncul ulasan bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis moral, saudaraku, krisis dalam berbagai dimensi. 2023 gelap, tetapi mari kita pegang firman Tuhan, pesan di awal tahun kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh. Di ayat yang ke-10 diulangi lagi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan olehnya, Dia Tuhan yang penuh, Dia punya segala macam jawaban untuk persoalan kita. Ini enggak hanya bicara jasmani, tapi ini juga bicara rohani. Tuhan kita Tuhan yang penuh, saudaraku. Dunia tidak mengenalnya. Dunia kita enggak kenal Tuhan yang penuh. Dunia kita enggak kenal Tuhan yang dahsyat. Dunia kita enggak kenal Tuhan yang bisa mengatasi segala persoalan. Tapi pagi hari ini jemaat GPDI Tiberias, kita mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh. Kita bisa enggak penuh? Enggak apa-apa, asal Tuhan kita Tuhan yang penuh. Karena kalau Dia penuh, Dia bisa memenuhi apa yang kosong dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudaraku, haleluya. Dulu ketika saya kecil, saya dikasih jajan sama ayah saya ketika mau sekolah minggu, dikasih 200 perak. Dulu ada koin 200 perak, masih ada yang ngalami? Sekarang udah enggak, jarang lihat koin 100 perak, saudaraku ya. Kalau kita masih ngalamin koin besar 100 perak artinya
kita sudah tua. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, saya dikasih 200 perak sama ayah saya. Ayah saya bilang begini, Denny, ini satu untuk jajan, satu untuk persembahan. Saya main-main, saya nakal, saya lari-lari. Tiba-tiba waktunya persembahan, saya raba, saya masukin kantong, tinggal 1 koinnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya gak kasih persembahan. Pulang sekolah minggu, ayah saya tanya, gimana tadi kebaktiannya nak? Bagus, dahsyat. Ibu guru menceritakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Baik, lalu uang persembahannya udah dikasih belum? Saya bilang, saya gak persembahan Pak. Loh, kenapa gak persembahan? Uangnya hilang. Nah, kalau uangnya hilang ya kamu masih punya 1 kan? Masih ada 1 enggak? Masih, itu kasih persembahan. Saya bilang, lah yang hilang uangnya Tuhan kok. Saudaraku, haleluya, puji Tuhan, curang. Harusnya uang kita yang dikasih persembahan, tapi saya bilang yang hilang itu uangnya Tuhan, yang tinggal di kantongku uangku. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa enggak penuh, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh. Dan perhatikan poin yang kedua, kembali ke ayat 16, kita lihat kata telah menerima. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Poin yang kedua adalah Tuhan kita, Tuhan yang memberi. Katakan sama-sama, Tuhanku adalah Tuhan yang memberi. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan. Iya, rupanya kalau Tuhan itu penuh, Dia punya segala sesuatu. Kepenuhannya itu bukan untuk dirinya sendiri. Kepenuhannya itu bukan, orang Jawa bilang dipek dewe. Kepenuhannya itu bukan untuk koleksi pribadi. Kepenuhannya itu bukan untuk memperkaya diri. Tetapi kepenuhannya itu diberikan kepada kita semua. Telah menerima. Yuk katakan sama-sama, aku telah menerima. 1, 2, 3, haleluya. Bukan belum menerima, bukan akan menerima, tapi aku telah menerima dari kepenuhannya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Lihat ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 12, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua yang percaya diberinya kuasa. Di dunia ini kalau orang punya kuasa, kalau orang punya jabatan, kadang-kadang dia mau dia sendiri yang berkuasa. Kalau ada orang lain yang naik jabatan, bisa iri, bisa cemburu. Wah, dia mengancam kuasaku, dia mengancam jabatanku, dia mengancam posisiku. Tapi enggak dengan Tuhan. Ketika Tuhan punya kuasa, Dia berikan kuasa itu kepada kita. Wih, dahsyat ya. Jadi kita telah menerima, artinya Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Udah punya banyak, punya semuanya, punya dari kepenuhannya, dan kemudian Dia berikan. Makanya 2023 jangan khawatir Bapak Ibu, Saudaraku. Coba bilang sama sebelah, tak kasih kata kreatif ya. Kalau nggak kuat, pasti khawatir. Bilang, tepuk-tepuk sebelahnya, bilang. Kalau nggak kuat, pasti khawatir. Haleluya. Sama sampingnya lagi, sebelah kirinya, tadi kanan, sebelah kiri katakan, kalau enggak menang, pasti menangis. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Follow Instagram saya kata kreatif, saudaraku. Nanti akan dapat utak-atik kata dan motivasi. 2023, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi dari kepenuhannya. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang saya punya perasaan yang enggak enak, enggak tega, kalau harus menerima sesuatu dari orang yang lebih susah dari saya. Iya, tapi adik saya ngomong begini, Kak, orang benar itu harus berani memberi. Oh ya, itu Alkitab sudah ngomong begitu. Tapi Kak, orang benar itu juga harus berani menerima. Wah, kaget saya. Maksudmu apa, Dek? Dia nggak sekolah Alkitab, tapi dia negur saya. Orang benar itu berani menerima. Kalau kakak nggak tega menerima dari orang yang lebih kurang, artinya kakak tidak percaya bahwa ketika dia memberi dia akan lebih diberkati. Asal kita nggak tamak aja Kak. Asal kita itu nggak serakah, terima, doakan.
dan percaya bahwa dia akan lebih diberkati lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa terima sesuatu dari orang yang lebih susah. Kita bisa terima sesuatu dari orang yang lebih kurang. Tapi Tuhan kita ketika dia memberi, dia nggak pernah beri dari kekurangannya, karena Tuhan nggak pernah kekurangan. Kalau dia beri penghiburan kepada kita, itu karena Tuhan kita sumber penghiburan. Kalau dia beri sukacita kepada kita, karena dia adalah sumber sukacita. Kalau dia beri kemenangan kepada kita, itu karena dia sumber kemenangan. Katakan sama-sama, Tuhanku Tuhan yang memberi. Haleluya, puji Tuhan. Dan tidak pernah itu dari kekurangannya. Tuhan beri dari kepenuhannya. Dahsyat ya. Satu kali petugas penghitung persembahan laporan, Pak Gembala, ada uang 20.000 Pak. Ini nyatatnya gimana? Ya catat masuklah 20.000. Tapi ada masalah Pak. Kenapa? Uangnya cuma separuh. Oh separuh. Pak Gembala bilang, ya catat di pembukuan 10.000. Iya, mungkin itu orang dia nggak punya, dia mau bagi, mau kasih 10.000 tapi ke uangnya 20.000, disobek masukin 10.000. Pak Gembala bilang, tunggu minggu depan muncul paroannya. Haleluya, puji Tuhan. Minggu depan bener saudaraku, dihitung muncul paroannya saudaraku. Dan Pak Gembala bilang, sekarang catat 20.000. Diselotip, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, orang bisa memberi dari kekurangannya, tapi Tuhan selalu memberi kita dari kepenuhannya. Begitu dahsyatnya Tuhan. Poin yang ketiga, perhatikan frasa, kembali ke ayat 16. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi begini, Tuhan tuh punya penuh, Tuhan tuh punya banyak, Tuhan tuh punya semua, Tuhan punya segalanya. Dan dia nggak pelit. Dia berikan kepada orang yang percaya, dia berikan kepada anak-anaknya. Tapi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengizinkan proses. Yuk katakan sama-sama, Tuhan mengizinkan proses. 1, 2, 3. Tuhan kita bukan Tuhan yang senang instan. Dia bisa instan. Ketika dia berkata, jadilah terang, terang jadi, instan. Tuhan bisa berkata sembuh, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, instan sembuh. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi seringkali yang dia lakukan adalah dia lebih senang proses intan, bukan instan. Intan dibentuk melalui sebuah proses panjang. Pergolakan cuaca alam, saudaraku, semua proses alam yang terjadi, dia ada di kedalaman tanah. Dan dia dibentuk, dia diproses lama, sakit. Tapi kemudian dia muncul menjadi sesuatu yang berharga dan mahal. Ketika Tuhan kita ingin memberi dari kepenuhannya, dia siap dan dia melakukan yang namanya proses. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka instan walaupun dia bisa. Tapi seringkali yang saya alami adalah dia mengizinkan proses, step by step. Kasih karunia demi kasih karunia. Kata kreatif yang berikutnya, proses akan menghasilkan progres jika tidak disertai protes. Yang bisa ngulangi dapat hadiah. Hadiahnya saya doain. Haleluya. Iya. Kalau cewek belum menikah bisa jadi anak mantu saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Anak saya 2 cowok-cowok, belum ada yang menikah. Iya, yang tua tahun ini wisuda S2. Yang adik akhir bulan ini wisuda S1. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengizinkan proses. Makanya ketika Ayub diuji Tuhan, dia berkata, kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika Tuhan memproses kita, tujuannya bukan supaya kita downgrade, tapi supaya kita upgrade. Ketika Tuhan menguji kita, tujuannya bukan menghancurkan, tapi tujuannya supaya kita naik level.
supaya kita itu muncul seperti emas. Dia menyatakan kasihnya, kasih karunia demi kasih karunia. Jadi mari kita terus bertekun dalam proses Tuhan, karena ketika kita setia diproses oleh Tuhan, maka Dia akan menjadikan segala sesuatu indah dalam hidup kita. Coba lihat ayat 17, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus kita, Yesus yang mengasihi kita. Dia sumber kasih karunia. Kembali ke ayat yang ke-16, Dia memberi kasih karunia demi kasih karunia. Jangan menghindari proses. Proses menghasilkan progres jika tidak disertai protes. Semakin banyak protes, maka progres juga semakin lambat. Progres itu kemajuan. Satu kali ada dua murid, yang satu namanya Painem, yang satu namanya Dul. Painem ditanya sama ibu guru di kelas, Painem, apa visi ke depanmu? Saya akan jadi orang sukses, Bu. Bagus, caranya bagaimana? Saya akan belajar keras, saya akan bekerja cerdas, saya akan setia dalam perkara kecil, saya akan berusaha dengan maksimal sampai saya sukses. Bagus, itu namanya orang yang mau diproses. Lalu ibu guru tanya sama Dul, Dul, apa visi masa depanmu? Sama dengan Painem, Bu. Saya akan jadi orang yang sukses. Caranya bagaimana? Nikah sama Painem. Nah, saudaraku, haleluya. Ini namanya orang yang gak mau lewati proses. Maunya instan. Yang satu ingin sukses dengan cara kerja keras, belajar keras, setia dalam perkara kecil, berusaha maksimal, berjerih lelah. Itu proses. Tapi si Dul, dia pakai instan. Pengen juga sukses, tapi caranya nikah sama Painem. Coba tanya sama sebelahnya, apa itu kamu? Tanya-tanya saudaraku ya, haleluya. Saya percaya jemaat GPD Tiberias adalah orang-orang yang rela diproses. Karena ngerti proses itu demi munculnya kasih karunia yang berikutnya. Ya, jadi sudah 3. Tuhan kita Tuhan yang penuh, Tuhan kita Tuhan yang memberi, dan Tuhan kita Tuhan yang mengizinkan proses. Nah, sekarang yang terakhir di sana ada kata ayat 16, ada kata kita semua. Rupanya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia memberikan dari kepenuhannya walaupun melalui proses kepada kita semua. Jadi jangan pernah ada yang berkata aku nggak pernah dapat anugerah. Aku dibedakan kasihnya sama Tuhan. Enggak. Alkitab berkata kita semua telah menerima. Jadi syukuri anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Dan biarkan kita berkata, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia nggak pernah pilih kasih. Dia nggak pernah memandang rupa. Satu kali saya ditanya anak saya waktu masih kecil, Pak, satu-satunya yang tidak bisa dipandang Tuhan itu apa? Karena Tuhan kan maha tahu, dia bisa pandang apa saja. Saya nggak ngerti apa ya. Anak saya berkata, ada ayatnya Pak, Tuhan tidak memandang bulu. Jadi satu-satunya yang tidak dipandang Tuhan katanya bulu, saudaraku, oh haleluya. Dikerjain sama anak kecil. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang mengizinkan proses tetapi memberi dari kepenuhannya. Dia siap menolong kita. Dia siap memberkati kita. Bilang sama sebelah, di balik rintangan ada berkat rantangan. Bilang saudaraku, haleluya, 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 haleluya. Yang mau berkat rantangan,
siap-siap terima rintangan. Karena setelah rintangan ada berkat rantangan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Bilang sama belakangmu, di balik rintangan ada berkat rentengan. Katakan gitu saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Walaupun 2023 diprediksi gelap, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengizinkan proses, tetapi juga Dia Tuhan yang adil. Karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan sepanjang 2023? Yang pertama, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh, jangan pernah khawatir, tetapi jadilah kuat. Oke? Yang kedua, karena Tuhan kita Tuhan yang memberi, maka mari kita memberikan yang terbaik. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, tubuhmu, bukan separuh, segenap, seutuhnya. Yang ketiga, karena Tuhan kita, Tuhan yang mengizinkan proses, maka menjadi sabar dan kuatlah. Dan keempat, karena Tuhan kita Tuhan yang adil, maka bersyukurlah, karena Dia selalu ngerti segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita untuk semakin upgrade, mencapai next level di tahun yang baru ini. Kita semakin berbuah. Pak Gembala mencanangkan tema kita 2023 berbuah. Dan biarkan kita kreatif dan produktif. Amin firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Dan biarkan kita mengerti kita bisa berdiri di hadapan Bapa dengan segala anugerah, kepenuhan, kelimpahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan biarkan kita berkata semuanya karena anugerah, semakin hari semakin bertambah dan lebih indah lagi dalam hidup kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. All about your grace, Lord. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan apapun keadaanmu. Yes, kami percaya itu Tuhan. Semua karena anugerah. Besar anugerahnya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
besar anugerah-Mu. Sebelum kita berdiri, sebelum kita berdoa dan menyembah Tuhan lebih lagi, mungkin hari ini engkau sedang dalam keadaan kosong dan kurang. Engkau sedang dalam keadaan lemah. Tapi saya mau gambarkan seperti orang punya deposito. Orang punya deposito di bank, mungkin dia bisa saja nggak pegang uang cash. Dan dia berkata, kamu punya uang nggak? Bisa punya, bisa tidak. Aku punya uang tapi nggak ada cash. Di tangan nggak ada uang, tapi kita punya uang di bank. Kalau hari ini engkau sedang kurang, hari ini engkau sedang kosong, hari ini omsetmu sedang menurun, jangan lihat tanganmu yang kosong. Lihat deposito yang tersimpan di bank. Ada ayat yang berkata Tuhan punya penyimpanan di langit. Tuhan memakai langit menjadi tempat perbendaharaannya. Dalam Maleakhi 3, kalau setia mengembalikan milik Tuhan, Tuhan membuka tingkap langit. Kenapa? Karena di langit itu ada perbendaharaan Tuhan. Di langit itu ada storage-nya Tuhan. Dan dia siap menolong kita, memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita. Karena itu Paulus berkata, segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Menurut kepenuhan kuasanya. Allah kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jangan lihat tanganmu yang kosong. Jangan lihat situasimu yang sedang menurun. Jangan lihat engkau yang sedang kekurangan. Kita punya segala hal. Ketika kita mengandalkan Tuhan yang penuh, mari kita berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu, katakan berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah, bertambah, bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari bertambah. Yes, kami percaya. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Kami sembah Tuhan, kami percaya kepada-Mu, ya Allahku. Engkau berkuasa, Engkau memenuhi, Engkau yang terindah, Engkau ajaib. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari percaya ada jawaban doa. Mari percaya
ada kemuliaan yang dinyatakan, ada kekuatan yang dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sebelum berdoa. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar. Jangan takut kegelapan, sebab ada terang Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Bangkitkan imanmu. Sebab Dia hidup. Selama-lamanya Engkau penuh Tuhan. Engkau tetap sama. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami sudah terima pesan awal tahun dan biarkan ini menjadi bekal buat kami berjalan. Bahwa kami punya Tuhan yang penuh, kami punya Tuhan yang memberi, kami punya Tuhan yang mengizinkan proses, dan kami punya Tuhan yang adil. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, berkati pekerjaanmu di tempat ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan, melalui hambanya Bapak Pendeta Denny. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sukacita kami melimpah di dalam Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memenuhi kehidupan kami, memenuhi setiap pengharapan kami. Rasa syukur kami naikkan ya Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang penuh, yang terus melimpahkan kekuatan dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini kami tidak khawatir, kami tidak takut, tapi kami melangkah dengan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, rasa sukacita kami, syukur kami akan berikan melalui persembahan kami. Kami berikan dengan sukacita rasa syukur kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku.
suaramu, tuntunku lewati api dalam gelap, kau ada bagiku, ku tahu sungguh kau Bapakku. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan buat kita, mana kita bisa beribadah lagi yang pertama di tahun 2023. Terima kasih untuk perhatian saudara di tahun 2022 sampai berbagai kegiatan Natal yang terakhir tadi malam ya, ada untuk pemuda youth, mana puji Tuhan lebih 400 yang hadir dari berbagai gereja di Pare. Serangkaian acara Natal sudah berlangsung dengan baik. Ya, terima kasih. Dan kemudian ibadah sesudah ada beberapa wadah libur, mulai Selasa nanti kaum wanita syukuran untuk tahun yang baru. Kemudian hari Jumat adalah doa ya tahun 2023. Kita berdoa, tahun yang lalu sempat mencapai sekitar 90 ya, biasanya mungkin 5 sampai 70 orang. Kita berdoa supaya tahun ini menjadi tahun keberkatan buat kita dengan kita memakai, ini tema yang lama tapi masih dipampang. Tema yang baru adalah gereja yang berbuah ya, sesudah kita melewati gereja yang tetap berkobar-kobar di waktu pandemi, di waktu susah sekalipun. Saat ini kita akan masuk kepada tema gereja yang berbuah ya, saudara berbuah dalam pelayanan saudara, kesaksian saudara, kehidupan saudara berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, bantu doa untuk paduan suara nanti ya, adalah yang tahun ini pertama kali ada kunjungan keluar ya. Jadi paduan suara akan nyanyi di Surabaya. Tuhan memberkati dan kita di sini tetap pada seperti biasa ya, 4 kali ibadah. Ya, Tuhan menolong memberkati kita. Biar mari kita jalani tahun 2023 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi baik, lebih baik, dan itu pasti yang terbaik. Mari saya minta Debbie sama Deborah, mari. Coba, iya, Debbie sama Deborah ke depan. Ya, mari Deborah Dennis, mari. Ini kita berikan ayat emas bagi saudara yang tidak masuk tutup tahun atau tidak sempat ambil pada waktu ibadah tutup tahun. Ya, maaf kalau nggak cukup ya, karena yang nyusun ini dia lagi ibadah. Rudi nggak tahu disimpan di mana. Minggu depan pasti dikasih. Dan sesudah itu, saudara yang belum ambil kalender 2023, saudara bisa ambil di meja belakang sana. Ya, kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Ya, kita mengalami pengalaman seperti Yabes. Ya, menderita, susah, tapi doanya didengar Tuhan. Doa kita juga pasti didengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bagi ayat mas ini bisa menjadi berkat bagi jemaat yang ada saat ini. Haleluya, amin. Mari. Yang belum ambil bisa angkat tangan ya, yang belum ambil. Ya. Kalau habis kita mohon maaf, kita cari belum ketemu ya. Mohon maaf kalau habis ya. Kita sudah bagi tanggal 30 ya, kemudian dibagi lagi tadi, tapi yang lebihnya enggak tahu disimpan di mana. Kita sudah cari ya.
bersama Gembala menyampaikan terima kasih kepada pendeta dan yoga dan istri yang sudah datang beribadah di tempat ini. Sudah menjadi berkat pada ibadah kita yang pertama di tahun 2023. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yabes, biarlah ini jadi doa kita. Yang pahit menjadi manis, yang susah menjadi ditolong, dan hidup kita diberkati. Kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan kami, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang penuh, yang selalu melimpahkan kekuatan bagi hidup kami semua. Dan kami percaya kami diberkati melalui ibadah ini. Kami pulang membawa kepenuhan yang dari Allah, yang terus memenuhi hidup kami, memperbarui hidup kami. Pengharapan kami tidak akan pernah habis di dalam Engkau. Kekuatan kami akan semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Memasuki tahun yang baru ini, kami langkah dengan sukacita kami. Syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasihku, angkatlah kedua tangan kita dengan iman, dengan rasa syukur sukacita. Marilah kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini membawa setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyi
syarikat